Saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Kita lihat satu peristiwa kita gantian baca. Saya baca ayat 1, saudara gantian ayat berikut. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Saya baca ayat 6, nanti di yang terakhir, kalimat terakhir kita baca sama-sama. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat peristiwa secara singkat saja. Daud dan pengikutnya, katakanlah tentaranya, rakyat itu yang berpihak ke Daud, ikut bersama-sama dengan Daud dan kemudian mereka mereka tinggal sementara di Siklak dan mereka taruh di sana istri dan anak-anak mereka. Kemudian mereka pergi ke satu tempat lain untuk berperang. Tetapi begitu mereka pulang, ini orang-orang Amalek sudah membakar kota atau desa Siklak. Kemudian ditawan istri, anak-anak laki-laki, anak perempuan ditawan semua. Dibawa pergi, kosong itu kota, itu desa itu jadi kosong, kemudian yang mereka bakar. Jadi begitu Daud dan rombongannya tiba di Siklak, mereka lihat istri, anak-anak sudah tidak ada. Dan kita lihat keadaan yang mereka hadapi itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Mereka mungkin berpikir kita sudah ikut Daud berperang, alami kemenangan di tempat lain. Sekarang istri, anak-anak sudah ditawan sama orang Amalek. Dalam kesusahan, dalam kebingungan, dikatakan rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Saudara, kita lihat sesuatu di sini. Ketika keadaan sukar, ada banyak kali kita tidak berpikir lebih panjang. Kita langsung berpikir salahkan orang lain. Kita cepat salahkan orang lain. Di dalam rumah tangga, kadang-kadang waktu kita tidak berpikir panjang lagi menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi keadaan yang menekan, seringkali
Di dalam rumah tangga seringkali orang tua salahkan anak. Seringkali suami salahkan istri. Istri salahkan suami. Saling menyalahkan. Itu yang terjadi. Jadi bikin kacau. Kita lihat ini satu peristiwa di mana akhirnya pengikut Daud semua salahkan ini ke Daud. Mau jadi pelajaran buat kita kadang-kadang di dalam keluarga, kepala keluarga, suami sebagai kepala keluarga, kadang-kadang disalahkan. Mungkin memang ada keadaan yang sukar kita alami, tetapi kita belajar di sini untuk tidak saling menyalahkan. Lebih baik berdoa, lebih bagus berdoa dan sama-sama memikirkan jalan keluar daripada langsung mulai menuding. Ketika di dalam rumah tangga mulai saling menuding, ketika di dalam satu gereja, satu kelompok mulai saling menuding, maka itu sulit dapat jalan keluar. Saling menuding untuk saling menyalahkan. Nah, kita lihat ini, rakyat menyalahkan. Rakyat jadi tentara yang mengikuti Daud ini menyalahkan Daud, dan rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Mereka sudah bilang, kami mau lempar kamu dengan batu. Ini gara-gara kamu. Banyak hal yang dituduhkan karena hati lagi pedih. Sudah kehilangan istri, kehilangan anak-anak, laki dan perempuan sudah tidak ada, harta sudah dibakar, tidak ada sisa. Jadi orang bingung, kecewa, putus asa, seringkali terlalu cepat salahkan orang lain. Kita lihat keadaan manusia seperti itu, dan kita pun tidak terlalu sulit untuk terjebak seperti ini. Dan ini yang membuat dikatakan Daud dalam keadaan yang sangat terjepit, sangat kesulitan. Terjepit, dia dipojokkan, dan seakan-akan tidak tahu lagi mau bikin apa. Itu istilah yang mungkin tepat. Nah, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ini yang kita mau bahas. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau alami kesukaran dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ekonomi, di tengah masyarakat, alami kesukaran, ditekan, sampai kita terjepit. Saudara, kita belajar di sini, kita belajar seperti Daud. Jangan coba, Daud tidak lawan bela diri ke rakyat yang sedang menuding dia dan mau mengancam untuk lempar dia dengan batu. Daud tidak ucapkan kata-kata bela diri. Daud sangat terancam, terjepit. Tetapi yang Daud buat, dan itu yang kita pelajari, kita juga mau bersikap seperti ini. Ketika dalam kesukaran, ketika dalam kesulitan, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar, lakukan seperti Daud lakukan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kuatkan kepercayaan. Kita lihat ini. Menguatkan percaya kepada Tuhan, saya bikin catatan begini. Memberi dorongan kepada hati kita sendiri untuk makin mempercayakan diri kepada Tuhan. Dorong itu hati. Dorong itu hati. Dorong itu hati untuk makin mempercayakan diri, mempercayakan persoalan kepada Tuhan. Bukan mikir banyak-banyak untuk bela diri. Apalagi mikir banyak-banyak untuk cari siapa yang salah. Ini yang bikin kacau di dalam satu rumah tangga, dalam satu pekerjaan, dalam satu masyarakat, satu bangsa, satu organisasi gereja.
Begitu alami kesulitan, yang dilakukan adalah mikir banyak untuk lihat salahkan siapa. Atau terus mikir mengenai kerugian yang sudah terjadi. Barang-barang sudah dibakar semua, tidak punya apa-apa lagi. Istri dan anak-anak sudah tidak ada, sudah ditawan. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Saudara, ketika kita alami satu keadaan, kita berhadapan dengan satu keadaan yang seakan-akan tidak ada harapan. Semua serba kerugian, semua serba tidak ada harapan. Lakukan seperti Daud lakukan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita bertindak ketika dalam kesulitan, dalam keadaan yang sudah seperti tidak ada harapan. Kita bertindak seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya memberi dorongan kepada hati kita sendiri untuk makin mempercayakan diri. Tuhan, keadaan sudah seperti tidak ada harapan. Saya makin mau mempercayakan diri saya, mempercayakan persoalan ini kepada Engkau. Entah Engkau mau bikin apa. Itu maksudnya sikap Daud mempercayakan diri, menguatkan percayanya kepada Tuhan. Kemudian saya bikin catatan begini, tidak membiarkan diri menjadi lemah. Itu menguatkan kepercayaannya, itu dia tidak membiarkan diri jadi lemah. Seringkali kan kita dengar komentar orang. Ada orang sakit, orang mulai komentar begini, waduh, si Anu dulu sakit seperti ini, itu kemudian dia jadi begini dan mati. Itu sebabnya saya tidak suka ajak. Saya kadang-kadang tidak berani ngajak banyak orang kalau besuk orang sakit di rumah sakit. Karena begitu datang, mereka mulai cerita macam-macam. Kalau kaki ini sudah bengkak, ini biasanya kalau si Anu dulu itu, biasanya sudah dekat mati. Gini, cerita, bisik di mana-mana. Itu melemahkan diri, melemahkan orang lain. Tapi Daud, dia menguatkan percaya, artinya tidak membiarkan diri menjadi lemah. Saudara, apapun yang kita alami, contoh saja ini, kalau waktu seseorang sakit, saya suka pesan begini. Begitu mau pergi periksa dokter atau pergi ke rumah sakit, saya bilang siapkan hati untuk dengar apapun yang dokter bilang. Karena itu bukan tidak mungkin benar, dan bisa juga mungkin belum benar. Tetapi siapkan hati untuk dengar apapun, dan sejelek apapun, seberat apapun, siap ke hati. Tetapi yang saya pesan adalah siapkan hati untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu maksudnya tidak membiarkan diri jadi lemah dengan berita yang kita dengar. Amin. Jangan biarkan diri saudara, iman saudara jadi lemah ketika dengar apa-apa. Oh, rupanya sudah tidak ada harapan kalau sudah begini. Kalau sudah tumbuh begini-begini, benjol di sana sini, itu artinya tinggal 2 bulan. Banyak yang sudah terjadi seperti itu. Dengar saja. Kita tidak bisa tutup telinga. Heran ya, Tuhan tidak bikin telinga ini ada klepnya kayak mata bisa ditutup. Ini telinga terus terbuka. Kecuali kita tutup dengan bantal. Tapi kita bisa dengar apapun. Tetapi hati tidak kita biarkan menjadi lemah. Amin. Itu namanya menguatkan diri, menguatkan percaya kepada Tuhan. Memberi dorongan kepada hatinya untuk makin mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak membiarkan diri menjadi lemah. Nah, cara untuk kita menguatkan percaya kepada Tuhan. Kita bergeser dari peristiwa Daud di Siklak, tapi masih ada hubungan.
Yang pertama, cara untuk menguatkan percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah percaya kemampuan Tuhan untuk menolong. Waktu peristiwa Daud di Siklak, Daud dorong percayanya, menguatkan percayanya bahwa Tuhan tetap mampu menolong. Ini yang penting. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong. Itu sebabnya ada ayat katakan, bersukacitalah di dalam, bagaimana ayat itu? Bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Jadi pengharapan itu kita bangkitkan. Mempercayai kemampuan Tuhan untuk menolong. Itu pengharapan. Bangkitkan itu walaupun sudah tidak ada harapan. Ada ayat dalam kitab Roma katakan, Roma 4, Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Artinya sudah tidak ada alasan dia berharap. Sudah tua, Sarah sudah tidak mungkin lagi mengandung, Sarah juga sudah tua, sudah tidak ada harapan. Tetapi keadaan yang sudah tidak ada harapan ini, Abraham tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan mampu genapi janjinya. Kalau janji pendeta bisa kosong, tapi kalau janji Tuhan melalui firman-Nya, itu tetap bisa kita harap. Amin. Kalau ada janji yang diucapkan pendeta dari mimbar, lihat, cocok enggak dengan firman. Kalau enggak cocok, enggak usah dipercaya. Tapi lihat cocok dengan firman, percayai. Makin kita percayai untuk kemampuan Tuhan menolong. Jadi, cara pertama untuk menguatkan percaya kepada Tuhan artinya mempercayai kemampuan Tuhan untuk menolong. Ayatnya ini. Jadi percaya kemampuan Tuhan untuk menolong. Saya awali dengan ini ayat. Mazmur 42 ayat 6. Cara menguatkan percaya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Terus apa? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kenapa? Penolongku dan Allahku. Kita berharap kepada Allah, bersyukur karena Dia penolong dan Allahku. Tuhan penolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang maksudnya percaya kemampuan Tuhan untuk menolong. Rupanya Daud, dia jadi lemah dengar ucapan orang, ancaman orang mau lempar dia dengan batu. Kemudian dia dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan yang terpojok. Langsung dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Dia mulai begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mungkin Daud tidak ngomong-ngomong sendiri. Nanti rakyatnya lihat, nah celaka ini. Pemimpin kita sudah stres, ngomong-ngomong sendiri. Komat kami sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan? Gawat. Kalau saudara lihat saya di depan halaman sore-sore saudara lewat, terus saya ngomong-ngomong sendiri. Cilaka. Ajukan saja ke majelis daerah, ganti gembala kami. Tiap hari kami lewat, dia ngomong-ngomong sendiri, apalagi senyum-senyum sendiri. Daud pasti cuma di dalam hati. Ataupun mungkin kalau tidak ada orang, dia mulai bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tidak usah takut.
Tidak usah tertekan. Mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Dia menguatkan percayanya, dia bilang begini, berharaplah kepada Allah. Jadi ngomong ke diri sendiri. Kadang-kadang kalau orang lain yang ngomong, kita balasnya begini, tidak pernah rasa. Jadi gampang ngomong. Padahal seringkali Tuhan pakai orang itu untuk memberikan dorongan, memberikan topangan kekuatan ke kita. Tapi kita seringkali terlalu merasa wajib saya jadi susah, wajib saya khawatir, wajib saya tertekan. Padahal Tuhan ingin tolong kita yang tertekan itu. Tapi banyak kali kita jawab begini, enak yang ngomong, tapi tidak tahu kalau rasa ya. Tidak tahu kalau mengalami sendiri ya. Tidak bisa ngomong seperti ini ya. Kalau memberi nasihat kepada orang yang pasangannya bersinah, selingkuh, begitu kita nasihati, dia bilang begini, iya om tidak pernah alami, enak memberi nasihat. Lo masa suruh alami dulu baru memberi nasihat? Yang penting nasihatnya cocok dengan firman Tuhan, gitu loh. Jadi buka hati juga. Nah, tapi kita kembali ke sikap Daud. Dia percaya, dia membangkitkan percayanya kepada kemampuan Tuhan untuk menolong. Waktu saudara dan saya alami keadaan yang sukar, apapun itu, entah sakit, entah persoalan pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, apapun, bangkitkan kepercayaan kita, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menolong, dan kesanggupan Tuhan menolong itu tidak pernah berubah. Amin. Nah, itu sebabnya Daud, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Aku akan berharap lagi kepadanya, penolongku, Allahku. Daud bicara kepada dirinya sendiri. Ini caranya menguatkan percaya kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apapun keadaan yang kita hadapi, belajar menguatkan percaya kepada Tuhan untuk tidak tertekan oleh keadaan yang sedang kita hadapi. Ekonomi bisa tidak menentu. Bisa tidak menentu. Semua orang bisa alami keadaan sulit. Tapi saudara, kita kuatkan percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, percaya kemampuan Tuhan untuk menolong di tengah keadaan yang tidak mungkin. Kemudian kita lihat ayat berikut ini. Ayub 42 ayat 2. Sering kali saya singgung. Baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ucapkan itu dengan iman. Aku tahu Tuhan, ini sudah tidak ada, seperti tidak ada harapan. Bagi manusia pun ini tidak ada harapan. Tapi aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Tuhan tetap sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup apa? Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Percaya itu. Bangkitkan percaya untuk itu. Nah, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa? Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itu yang kita harus ingat. Kita percaya Tuhan sanggup menolong. Dia yang sanggup menolong itu adalah Dia yang berjanji untuk beserta dengan kita. Masih ingat ayat di dalam Ibrani 13? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
walaupun dalam keadaan yang sangat sukar. Kita harus ingat itu. Tuhan sekali-kali tidak biarkan, Tuhan sekali-kali tidak tinggalkan. Ada nyanyian tua sekali, mungkin saudara sudah tidak tahu, mungkin tinggal Ibu Guat dan Ibu Heni yang tahu, atau Ibu Tunggin, Ibu Lim. Yesus tidak pernah tinggalkan. Ibu Nelvin masih tahu nyanyian itu? Tidak tahu dia. Saya dengar nyanyian ini waktu saya masih kecil, yang suka ganggu-ganggu orang Pantekosta kalau ibadah, saya lempar kerikil di atas seng tempat ibadah. Kerutuk, kerutuk, kerutuk. Cuma untuk ganggu, bukan untuk lempar orang. Mereka nyanyi begini. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Cuma itu, pendek, singkat, tapi mantap. Yesus tidak pernah tinggalkan. Ketika saudara alami kesukaran, kesulitan, dan seperti tidak ada jalan keluar, seperti tidak ada harapan, ingat, Tuhan sanggup menolong, tetap Dia sanggup menolong. Kemampuan Tuhan untuk menolong, dan Dia tidak pernah biarkan kita sendirian. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita menguatkan percaya kita di hari-hari ini? Banyak godaan. Banyak godaan. Itu sebabnya banyak orang menghindar untuk tidak ibadah lagi karena tawar hati, kecewa, dan kadang-kadang merasa ibadah pun tidak ada gunanya. Itu ada di dalam Alkitab. Tuhan pernah tegur orang Israel, bicaramu kurang ajar. Woi, Tuhan bilang begitu dalam kitab Maleaki. Kamu berkata bahwa sia-sia orang beribadah kepadaku. Di kitab Maleaki saya tidak ambil waktu catat. Tapi kita ingat, yang kedua ini ingat keselamatan jiwa. Saudara, hendak salah di saat-saat kita terlalu senang, di saat-saat kita terlalu susah, itu seringkali menekan hidup kita. Membuat kita menjauh dari Tuhan. Mau senang, mau susah, ingat untuk menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Jadi begini, waktu saudara senang, lagi lancar itu pekerjaan, usaha, lagi tabungan masih banyak, itu jangan sampai kita mulai rasa seperti tidak perlu Tuhan. Mau dekat Tuhan dan jauh dari Tuhan, tetap saya ada hasilnya, berhasil. Nah, itu saat saudara dalam keadaan lemah. Pendeta, gembala, kemudian dia rasa dia sudah berhasil, berkat mengalir, berkat materi mengalir banyak, kemudian dia mulai bersikap lain. Itu pun sudah lemah. Jadi pesan buat kita, dalam keadaan susah atau dalam keadaan terlalu senang, itu bisa bikin kita lemah. Itu perlu waktunya kita memerlukan untuk menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, caranya adalah ingat keselamatan jiwa. Ingat, karena firman Tuhan katakan begini, kalau kamu menuruti segala perintah dan ketetapanku, maka aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Itu kurang lebih tidak tepat seperti itu ayatnya di dalam kitab Wahyu, tetapi itu ada janji Tuhan bagi orang yang tetap taat, tetap bertahan, maka Tuhan tidak hapus namanya. Berarti ada kemungkinan nama seseorang, nama kita dihapus ketika kita menyerah dalam kelemahan. Ketika kita menyerah,
untuk makin tidak erat dengan Tuhan, entah karena penderitaan, karena kesukaran, atau entah karena kesenangan, entah karena kekurangan, atau entah karena kita kelebihan. Kita lagi punya segala-galanya, sampai Tuhan pun kita rasa tidak perlu. Banyak kali jadi seperti itu. Bukan anggota gereja saja, pendeta pun jadi begitu. Lupa diri. Nah, kita disuruh untuk menguatkan percaya, ingat keselamatan jiwa. Ingat mengenai ada sorga, ada neraka. Masih ingat Natal beberapa tahun lalu? Pemuda remaja nyanyi, jika mati mau kemana? Mau kemana, Bu? Hah? Itu yang kita harus ingat. Ada sorga, ada neraka. Ada kematian yang dapat datang tiba-tiba. Kalau kita mati, kemana? Apakah kita cocok untuk pergi tinggal bersama dengan Tuhan? Atau kita... Lihat dulu ayat ini. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti kita suruh bertahan sampai akhir. Sampai akhir hidup. Kita bertahan. Dari mana kita bertahan? Kita ingat keselamatan. Menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Saya ingat keselamatan saya. Engkau tebus saya, Engkau angkat saya, Engkau ampuni saya dari hidup yang berdosa. Dan saya dilayakkan berjalan menuju ke sorga, menuju kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi saya disuruh bertahan. Kalau tidak bertahan, bisa-bisa saya berjalan di luar jalan keselamatan. Banyak hal yang dapat membuat kita keluar dari jalan keselamatan. Melalui kesukaran hidup atau melalui kesenangan hidup. Terlalu sukar atau terlalu senang bisa membuat kita keluar dari jalan keselamatan. Itu perlunya kita tiap hari menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Secara khusus ketika kita alami keadaan sulit, mendorong, memojokkan kita untuk tinggalkan iman. Kita bikin ketetapan di hati. Saya mau menguatkan percaya saya kepada Tuhan. Saya ingat mengenai saya diampuni dosa dan saya oleh anugerah Tuhan berjalan di jalan yang menuju hidup yang kekal. Saya mau pertahankan itu. Saudara, kalau kita datang ibadah cuma karena takut hendak diberkati Tuhan toko kita atau pekerjaan kita, itu keliru. Kita datang bina hubungan erat dengan Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya, supaya kita berjalan di jalan yang benar. Tujuannya supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Karena hidup kita seperti uap. Sebentar ada, sebentar bisa lenyap. Tidak ada yang bisa tahu. Itu sebabnya Tuhan mau kita berjaga-jaga. Nah, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara masih ingat kisah Lazarus dan orang kaya? Ada satu ucapan orang kaya, tapi saya tidak catat di sini. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-16, itu ketika si Lazarus sudah mati lebih dulu, dia ada di pangkuan Abraham, dikatakan begitu. Kemudian ini orang kaya mati juga. Ketika orang kaya ini mati karena hidup tidak benar, salah menggunakan berkat
harta, materi yang Tuhan percayakan ke dia di dunia, dia salah gunakan, tidak bertanggung jawab kepada Tuhan dalam menggunakan, maka ketika dia ada di tempat penderitaan, dia lihat Lazarus ada di tempat yang senang. Kemudian dia bilang ke Bapak Abraham, ini bisa mewakili sepertinya bicara mengenai Tuhan. Dia bicara, dia bilang begini, tolong suruh Lazarus, tolong bangkitkan Lazarus untuk pergi ke dunia lagi, pergi ke rumahku. Di rumah papaku ada 5 saudaraku. Tolong Lazarus peringatkan mereka yang masih hidup di dunia seperti modelnya saya ini. Ini orang kaya ini bilang, supaya mereka tidak masuk ke tempat siksaan yang mengerikan ini. Ini orang kaya, walaupun dia sudah menderita di situ, dia tidak pikir begini, biarin supaya 5 saudaraku juga masuk sini. Rupanya dia mikir, waduh, ini tempat menderita selamanya, tidak ada harapan lagi untuk dipulihkan. Ini mengerikan. Dan dia minta, kalau boleh Lazarus dibangkitkan lagi untuk hidup di dunia, dan datang ke rumahnya, katanya datang ke rumah bapaknya, masih ada 5 saudaranya yang hidup tidak benar, supaya ketika mereka mati tidak datang ke tempat di mana saya sedang disiksa seperti ini. Ini mikirkan keselamatan. Saudara, sorga ada, neraka ada. Hidup yang kekal dalam penderitaan yang mengerikan itu ada. Dan hidup yang senang bersama dengan Tuhan selamanya itu ada. Itu sebabnya kita datang beribadah pagi hari ini. Karena soal hidup yang kekal. Bukan semata-mata soal hidup di dunia ini. Memang suratan Timotius katanya ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup di dunia sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang. Kita lihat, menguatkan percaya kepada Tuhan, menghadapi keadaan apapun. Kita kuatkan percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama, percaya pada kemampuan Tuhan untuk menolong. Dan kita tidak membiarkan jiwa kita tertekan. Yang kedua, kita ingat keselamatan jiwa kita. Itu yang mendorong kita untuk menguatkan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau jawab atau tidak dijawab, apa yang saya mohon, tapi saya mau supaya saya ada di dalam keselamatan. Supaya sewaktu-waktu Engkau panggil saya pulang dengan penuh kepastian untuk tinggal bersama dengan penebusku yang menebus aku dari dosa. Tuhan memberkati. Bertekad menguatkan percaya saudara dan saya kepada Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Atau mungkin saudara sedang alami kesenangan secara materi, secara dunia. Bertekad tiap hari untuk menguatkan percaya kepada Tuhan. Kasih nada dulu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam